Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 321. Kata-kata Ye Tianzong langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Awalnya diperkirakan bahwa kemunculan lalat Luo Livei telah mengakhiri apa yang disebut lelucon ini. Tidak ada yang salah dengan restoran hotpot yang baru dibuka ini, lagi pula baru buka, bagaimana mungkin papan namanya sendiri bisa rusak. Dan saudara Siong serta yang lainnya ada di sini untuk makan sebagai pelanggan. Kalau lalat muncul, tidak ada yang mau memikirkannya, tapi kalau dia yang membawanya, maka tidak perlukan. Kalimatnya masih sama seperti sebelumnya. Bukannya mereka ingin makan makanan tuan. Lagi pula, makanan hari ini semuanya gratis, dan sepertinya mereka baru saja bertemu. Tidak ada konflik sebelumnya, jadi tidak perlu melakukan ini. Orang ini bernama Ye Tianzong, semua orang bilang dia bodoh. Saat saya mengklarifikasi tadi, rasanya normal saja, mengapa otak saya mengalami korsleting setelah beberapa saat. Benarkah dia sengaja berbohong agar restoran hotpot itu langsung laris? Meskipun tidak ilegal bagi orang bodoh untuk membunuh seseorang, dia tetap harus memikul tanggung jawab hukum tertentu jika dia berbicara omong kosong. Setidaknya, walinya, Ren Yurou, yang hanya merupakan istrinya, harus membayar harga untuk ini. Jadi, selama lelucon itu terselesaikan, tidak perlu menambah cabang tambahan. Melihat ekspresi serius Ye Tianzong, beberapa tamu merasa tidak senang, lagi pula, mereka menunda makan dengan melanjutkan kebuntuan di sini. Ini adalah kesempatan langka untuk menikmati hidangan bawang, dan Anda dapat menikmatinya sambil makan, namun jangan mengganggu kesenangan semua orang. Ye Tianzong, karena masalah lalat telah diselesaikan, jangan membicarakan hal lain. Tidak mungkin bagi Anda untuk memberikan bukti, jadi mengapa repot-repot menuangkan air kotor ke sini? Apakah kami menyalahkan restoran hotpot Anda? Tapi tahukah Anda harus berbicara secara bertanggung jawab. Jika Anda tidak dapat memberikan informasi yang valid, Anda hanya menamparkan wajah Anda sendiri, mengerti? Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita akan datang untuk makan lebih banyak di masa depan. Bagaimanapun, rasanya enak. Menurutku itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Yang penting adalah kami akan membantu restoran hotpot Anda untuk mempromosikan dan menyebarkan dari mulut ke mulut. Saya yakin itu tidak akan lama, toko Anda pasti akan menjadi populer. Pagi ini hampir selesai, dan kami sudah lapar. Kami sudah lama tidak makan, dan hal seperti itu terjadi. Apakah kamu dengan tulus tidak ingin kami makan di sini? Benar, benar. Tiba-tiba, saya cukup optimis tentang dia. Tapi karena kemarahannya yang tiba-tiba, dia merasa tidak senang. Saudara Siong sendiri memiliki hati nurani yang bersalah. Rencananya gagal dan dia tidak punya cara lain yang baik untuk menahan lawannya. Dia hanya bisa mundur untuk maju. Prioritas utama sekarang adalah segera menyelinap pergi dan membuat rencana setelah melaporkan kembali situasi di sini. Karena tim tamu masih di sisinya, dia harus memanfaatkan kemenangan dan segera menyelinap pergi. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wah, saya tidak akan membahas masalah lalat itu. Jangan membuat diri Anda tidak nyaman. Katakanlah saya membawa lalat itu. Bukti apakah kamu punya? Benarkah? Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk melanjutkan bisnis restoran hotpot Anda. Sedangkan saya sedang tidak berminat untuk terus makan. Kami berdua seperti ini. Jika Anda berani main-main lagi, hati-hati aku tidak sopan padamu." Berjalan. Setelah berbicara, saudara Siong tidak sabar menunggu, dan dengan lambaian tangannya, remaja putra dan putri lainnya berdiri dan pergi. Tamu-tamu lain yang menghalangi jalan juga memberi jalan satu demi satu. Memang benar, tidak peduli kepada siapa masalah ini diajukan, itu akan membuat tidak nyaman bagi semua orang. Bagaimana mungkin dia masih ingin terus makan, dianggap membiarkan mereka pergi dan menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri. Tetapi, Ye Tianzong, yang baru saja dikeluhkan dengan kejam oleh orang besar itu, tidak berniat untuk melepaskannya. Sebaliknya, dia berteriak dengan kasar, "Xiao Qing, Xiao Tian, pergi dan hentikan mereka. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Apakah kamu tidak ingin bukti? Aku hanya punya bukti." Mendengar kata-kata Ye Tianzong, para tamu tercengang. Sebagai orang yang terlibat, Sue Xiaotian telah bergerak maju, tetapi ditangkap oleh Yu Xiaoqing,
yang berbisik, Xiao Tian, apa yang kamu lakukan? Ikuti perintah Tuan Ye, jangan lupa, kita semua dipekerjakan olehnya. Perkataannya adalah perintah, jika kita tidak melaksanakannya, apakah kita menunggu untuk dipecat? Terlebih lagi, saya memiliki keyakinan penuh pada Tuan Ye, selama dia memerintahkan, saya pasti akan melakukannya. Ayo, kamu. Yu Xiaoqing melirik ke pihak lain. Melihat situasi ini, dia membujuknya dengan suara rendah. Ya, tidak dapat disangkal bahwa Tuan Ye memiliki kemampuan tertentu. Namun, sekarang masalah lalat telah diselesaikan, menurut saya, ini sudah merupakan pencapaian terbesar. Hati-hati dari merugikan diri sendiri. Jelas tidak mungkin untuk menembak kaki sendiri, jadi mengapa repot-repot menyusahkan mereka lagi? Meskipun kita tahu di dalam hati bahwa lalat itu mungkin salah mereka, tetapi tidak ada bukti yang membuat tuduhan begitu saja. Udara. Cukup. Meskipun Sue Xiaotian menganggap Yu Xiaoqing sebagai kolega dan teman. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memfitnah Ye Tianzong. Setidaknya, di matanya, Ye Tianzong mampu. Tidak perlu bertanya, cukup ikuti instruksinya. Lakukan saja. Jadi, dia langsung berkata kepada Yu Xiaoqing, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Kemudian, tanpa menunggu Yu Xiaoqing mengatakan bantahan apapun, dia maju ke depan dengan marah. Sebelum saudara Xiong dan yang lainnya ingin segera pergi, mereka menghentikannya di depan pintu, dengan beberapa penjaga keamanan di belakangnya, dan berkata, Saudara Xiong, masalah ini belum diselesaikan, jadi saya pergi begitu saja. Saya khawatir itu tidak pantas. Saya tidak ingin masalah, tetapi Anda harus mengklarifikasi semuanya dengan kami. Setelah berbicara, Sue Xiaotian melambaikan tangannya, dan dua penjaga keamanan di belakangnya segera berdiri dan menimbang roll karet di tangan mereka, seolah-olah ada satu orang yang bertanggung jawab dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Semuanya dipilih dengan cermat oleh Ye Tianzong. Setelah pensiun dari militer, ia memiliki tubuh yang kuat dan tinggi yang menjulang tinggi. Kuncinya adalah berdiri di sana, ia penuh dengan aura pembunuh yang tidak terlihat. Menakutkan. Dan para pemuda dan pemudi itu, walaupun sebelumnya masih berteriak-teriak, namun kini setelah melihat kedua satpam itu, mereka langsung bersikap. Mereka hanya diajak makan dan minum gratis, tapi tidak mau melibatkan diri. Oleh karena itu, mereka mengalihkan pandangan mereka kepada saudara Xiong untuk meminta bantuan, berharap dia dapat mengambil keputusan. Meskipun, saya yakin seharusnya tidak ada masalah besar, tetapi Ye Tianzong, yang bodoh, bersikeras menahannya sampai mati. Melihat betapa percaya dirinya dia sepertinya bersikeras untuk membuat penampilan jelek pada dirinya sendiri. Meskipun dia malu, dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh upayanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Oke, aku tidak ingin berdebat terlalu banyak, tapi karena kamu bersikeras, maka oke, aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Berputar. Menatap Ye Tianzong, dia berkata dengan keras, kamu berkata, aku membawa omong kosong ini Luo Lifei. Kamu tunjukkan buktinya. Selama kamu bisa menjelaskan situasi ini, maka aku taruh kata-kataku di sini, apa yang kamu inginkan. Dengan cara ini, Anda semua berada dalam kekuasaan Anda, bahkan jika Anda meminta saya makan kotoran, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Tetapi jika Anda tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan bahwa Anda menjebak saya, kalau begitu aku akan menjadi sepertimu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bahkan jika kamu memintaku makan kotoran, aku tidak akan menerima omong kosong apapun. Kedua belah pihak saling berperang, dan suasana mencapai puncaknya. Apalagi sebagai penonton yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri, pasti senang mendengarnya. Kedua belah pihak penuh dengan api. Sekarang kita telah mencapai titik ini, mari kita menonton pertunjukannya. Jangan terburu-buru makan, kamu bisa makan kapan saja. Namun pemandangan panas seperti itu tidak bisa disaksikan kapanpun dan dimanapun. Kalau begitu ayolah, Ye Tianzong, tunjukkan buktinya. Kami ingin mendengar trik cerdik apa yang kamu punya. Jangan menembak diri sendiri dan menghancurkan merek Anda sendiri. Restoran hotpot ini milik istrimu, kan? Dengan semua masalahmu, apakah dia ingin membiarkannya begitu saja? Apakah kamu benar-benar akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan? Tiba-tiba, Ren Yurou menjadi fokus perhatian semua orang. Mereka semua memandangnya. Tetapi, ekspresi Ren Yurou tidak berubah, dan dia bahkan berkata dengan lantang karena sangat percaya pada suaminya, restoran hotpot itu milikku, tapi sebagai suamiku, dia punya hak untuk menangani apapun. Karena menurutnya masalah ini,
maka itu adalah saudara Xiong dan orang lain yang melakukannya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan apapun, mari kita dengarkan saja apa yang dia katakan terlebih dahulu. Yurou, apa kamu benar-benar mengkhawatirkan si bodoh ini? Ren Fengjiao cukup kritis, tapi Ren Yurou membalas, jika bukan karena dia, restoran hotpot kita mungkin sudah tutup sekarang. Sebelum membicarakan orang lain, kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu hanya mengatakan bahwa kamu akan pergi? Kenapa kamu belum pergi juga? Faktanya, Ren Yurou tidak pernah takut dengan keluarga Ren. Itu hanya karena aku mengkhawatirkan ibuku, jika dia bisa baik-baik saja, tidak masalah jika aku sedikit menderita atau merasa sedikit dirugikan. Tetapi, kini dia sudah pindah dari rumah Ren. Baik saya maupun ibu saya memiliki karir masing-masing. Meski baru permulaan, ia percaya bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Terlebih lagi, dengan suami saya sebagai penolong yang ampuh, semuanya tidak akan menjadi masalah. Dan Ren Fengjiao sangat ingin pergi sekarang. Tetapi, puncaknya berubah. Siapa sangka, melihat situasi sepihak, orang bodoh sebenarnya bisa membawanya kembali seperti ini. Oleh karena itu, dia tetap ingin tinggal di sini dan mengamati. Selama si bodoh ini benar-benar bisa menangani saudara Xiong itu, sepertinya pemikirannya sendiri juga harus mengikuti perkembangan zaman. Daripada melawan mereka, kita harus bekerja sama lebih dalam. Sekarang dia berada di ujung tanduk dan harus menggabungkan semua kekuatan yang ada untuk melawan Ren Fengping. Sungguh omong kosong saudara perempuan. Di hadapan kepentingan nyata, itu semua tidak masuk akal. Saya ingin tinggal lebih lama. Jangan terburu-buru. Itu bodoh. Ye Tianzong, sepertinya aku punya beberapa keterampilan, tapi nyatanya, aku adalah bibi keduamu. Kita adalah saudara, antar saudara, harus ada saling menguntungkan. Jika kamu tidak bisa memahaminya di sini, saya bisa berkontribusi sedikit. Benar. Ren Fengjiao bermuka dua dalam perkataannya dan mencoba mencari alasan. Ren Yurou secara alami mengetahuinya, tapi dia tidak mencoba mengungkapkannya, malah dia mendengus dingin dan melihat ke arah lapangan. Sekarang, dia hanya ingin mendukung Ye Tianzong tanpa syarat dan membiarkan dia melakukannya dengan bebas. Bab 322. Menerima dukungan dari Ren Yurou. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, memandang Brother Xiong, dan berkata sambil tersenyum, jadi, saya mulai. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat, dan jika kamu ingin kentut, katakan dengan cepat. Jangan lupakan janji yang baru saja kamu buat. Semua orang di sini sudah mendengarnya. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saudara Xiong sangat percaya diri. Semua orang juga mencibir tindakan Ye Tianzong. Belum lagi seorang tamu. Bahkan rakyatnya sendiri pun tidak percaya. Baik Yu Xiaoqing maupun Ren Fengjiao tidak optimis tentang hal itu. Meskipun Sue Xiaotian tegas, tetapi jika dia benar-benar ingin berbicara dengan hati-hati, dia sendiri tidak tahu. Tetapi, hanya Ren Yurou. Hanya karena kepercayaan pribadinya, dia menatap Ye Tianzong dengan mata berapi-api. Dia percaya bahwa Ye Tianzong adalah sosok yang mengubah pembusukan menjadi sihir. Kalau begitu, semuanya, tolong keluarkan ponselmu lagi, dan balikkan ensiklopedia Baidu yang kamu lihat sebelumnya. Setelah dikeluarkan, harap dibaca baik-baik penjelasan di atas. Salah satu ciri terbesar dari lalat luoli ini adalah terdapat cairan, tanah di badan sangat lengket. Jadi maksud saya orang yang benar-benar membawa lalat itu pasti ada cairannya di badannya. Manis dan lengket. Kalau tidak dibersihkan dengan deterjen khusus, bagaimanapun cara mencucinya dengan air, tidak mungkin dibersihkan. Sederhana. Sekarang mari kita ambil pakaian Xiongge dan lihat, lalu kita akan tahu apakah dia membawa lalat luoli ini. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, semua tamu sibuk melihat ponsel mereka. Terakhir, di bagian tengah memang ditemukan teks deskripsi baris tersebut. Dengan referensi Baidu Ensiklopedia, dia pasti tidak akan membuat pernyataan palsu, jadi semua orang setuju dengan pernyataan tersebut. Sebaliknya, itu adalah saudara Xiong. Dia langsung putus asa. Mengapa hal ini masih terjadi? Itu diberikan kepadanya oleh orang-orang di atas, dia memegang luo livle ini, tetapi setelah tinggal di sana sepanjang hari, dia tidak tahu apakah dia memilikinya atau tidak. Sekarang Baidu Ensiklopedia memilikinya, itu mungkin benar. Tiba-tiba, rasa percaya diri dan ketenangan di wajahnya yang tadinya segera menjadi keruh. Ayo, kita pergi dan melihat saudara Xiong. Saat Ye Tianzong berjalan, tamu lain juga mengelilinginya.
Tetapi sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, Saudara Xiong hanya bisa membiarkannya pergi. Tetapi, dia berdoa dalam hatinya, jangan meninggalkan jejak apapun, jika tidak, dia akan benar-benar terdiam. Segera, semua orang mengepung Saudara Xiong. Ye Tianzong mengobrak-abrik tubuhnya sambil mencibir, dari depan ke belakang. Hingga akhirnya di bagian samping pinggang ditemukan keluar cairan. Pada saat yang sama, rasa dan bentuknya sama persis dengan yang dijelaskan oleh Baidu Ensiklopedia. Kasus terpecahkan. Tanpa diduga, Saudara Xiong ini benar-benar memiliki cairan ini di tubuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, menurut pengenalan Ensiklopedia Baidu, hanya orang yang memiliki pembawa dan telah ada selama jangka waktu tertentu yang dapat memilikinya. Dengan kata lain, semua lalat luoli ini dibawa olehnya. Bukankah ini tipikal pencuri yang berteriak, hentikan pencuri. Sungguh binatang buas. Kamu bahkan bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, seperti babi atau anjing. Makan ini gratis dan kamu tidak mau memakannya, tapi kamu tetap harus melakukan hal-hal seperti ini. Ini penipuan. Orang seperti ini harus dikirim ke penjara. Untungnya, Ye Tianzong mengetahui detailnya dan tidak membiarkan rencanamu berhasil. Jika tidak, kami semua akan tertipu olehmu. Tiba-tiba, orang-orang yang awalnya tidak optimis terhadap Ye Tianzong mengalami perubahan 360 derajat dalam sikap mereka, dan mereka mengkritik Saudara Xiong satu demi satu. Tuan Ye, Anda luar biasa. Sue Xiaotian datang dan mengacungkan jempol pada Ye Tianzong. Yu Xiaoqing, sebaliknya, sangat malu. Dia baru saja menanyai pihak lain, tetapi di matanya sendiri, ini sepertinya masalah besar yang tidak dapat diselesaikan, tetapi diselesaikan oleh pihak lain dalam waktu singkat. Pernyataan yang begitu meremehkan. Dia sangat malu sehingga dia datang dan berbisik. Tuan Ye, saya benar-benar bodoh, saya salah paham lagi. Kalau begitu kuharap tidak ada waktu berikutnya. Bagaimanapun, setelah restoran hotpot kita dibuka dan beroperasi di masa depan, masalah yang kita hadapi mungkin lebih serius daripada saat ini. Kita semua sendirian. Jika kita sendiri tidak bisa menjamin, siapa yang bisa kita andalkan untuk menyelesaikan masalah? Kata-kata Ye Tianzong membuat Yu Xiaoqing semakin malu. Terlalu banyak penjelasan sekarang hanya sekedar menutup-nutupi. Jadi, dia terus mengangguk dan membungkuk, mengatakan ya. Tuan Ye, Anda benar-benar meyakinkan saya kali ini. Untuk memecahkan masalah, Anda tidak mengandalkan kesabaran dan impulsif, tetapi pada bakat dan pembelajaran yang nyata. Sulit membayangkan seberapa banyak ilmu yang bisa saya peroleh dalam proses belajar dari Anda di masa depan. Kali ini, meskipun kamu ingin mengusirku, aku tidak akan pergi. Belum lagi menjadi manajer umum, aku rasa aku bisa menerimanya meski aku hanya mencuci piring di sini. Cui Beibe sepenuhnya diyakinkan oleh Ye Tianzong. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh, dia bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dirinya yang dulu sangat bangga, selalu berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia, dan dia adalah orang nomor dua. Tapi sekarang, menghadapi Ye Tianzong, dia yakin. Oke, posisi manajer umum tetap menjadi milikmu. Kemampuanmu, aku sangat menyukainya. Kejadian ini hanya sebuah episode saja, kamu hanya perlu mengambil hikmahnya, terutama tetap tenang dan jangan mengacau saat melakukan sesuatu, paham? Menerima ajaran Ye Tianzong. Dalam pandangan Cui Beibe, hal ini memang seharusnya terjadi. Jadi, dia tidak membantah, hanya mengangguk setuju. Ren Fengjiao memandang Ye Tianzong dengan ekspresi malu di wajahnya, dan dia telah mengesampingkan prasangka biasanya terhadap Ye Tianzong, dan tidak mungkin untuk mundur sepenuhnya. Jika seseorang mempunyai kemampuan, dia harus diyakinkan. Terutama mengingat situasinya saat ini, semakin tak tertahankan baginya untuk menjadi liar lagi di sini. Apa-apaan ini, Tianzong, aku mentraktirmu sebelumnya. Ren Fengjiao, jangan membicarakan hal lain. Kamu hanya perlu menepati janjimu sebelumnya. Meskipun kamu seperti anjing hilang sekarang, seekor anjing juga memiliki nilainya. Bagiku, aku juga berencana memberimu kesempatan, namun, bukan sekarang. Aku akan mencarimu nanti. Meskipun kata-kataku mungkin terdengar tidak bagus, kamu harus menanggungnya. Lagi pula, kamu telah mempermalukan istriku dan orang lain lebih dari sekadar sedikit, mengerti? Ye Tianzong menempati posisi yang sangat dominan. Ren Fengjiao merasa seperti baru saja memakan lalat mati dan ingin membantah, tetapi kenyataan membuatnya memilih untuk menundukkan kepalanya. Istri. Selain orang-orang. Ye Tianzong mendatangi Ren Yurou secara langsung, tersenyum tipis, dan berkata,
Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya sebelumnya, dan saya sangat senang karena saya tidak mengecewakan Anda. Sekarang, masalah restoran hotpot tidak hanya bisa menjadi masalah terselesaikan, kami juga mempromosikan hotpot sekarang, seluruh internet tahu tentang restoran hotpot Siang Tianxia kami. Selanjutnya, yang paling perlu kami lakukan adalah mengkonsolidasikan diri, membuat makanannya terasa enak, dan pada saat yang sama, meningkatkan kualitas layanan untuk tingkat lain. Saya yakin bisnis restoran hotpot kami pasti akan lebih sejahtera di masa depan. Ren Yurou mengangguk dengan berat. Faktanya, solusi Ye Tianzong terhadap krisis lalat hanya meredakan kemarahan publik. Menurutnya, suatu kehormatan bagi suaminya memiliki kemampuan setinggi itu. Sepertinya saya harus segera mengetahui keberadaan kakak laki-laki saya dari Mei Mei dan yang lainnya. Saya tidak bisa ceroboh lagi, saya harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Ye Tianzong. Hanya saja, Tianzong. Kalau begitu kamu sudah menemukan pelakunya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kami membuka toko dan berbisnis, dan kami memperhatikan cara menghasilkan uang dengan harmonis. Anda baru saja mengatakannya, dan Anda menelepon polisi. Haruskah Anda membiarkan polisi yang menanganinya? Aku tetap tidak ingin memperburuk keadaan. Pikiran Ren Yurou dapat dimengerti. Namun, Ye Tianzong punya pertimbangan lain. Menurutnya, pria dan wanita ini, termasuk para remaja putra dan putri ini, hanyalah badut, karakter kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang di belakang mereka. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Sayang, tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa mereka datang ke sini untuk menghukum kita? Mereka tidak memiliki keluhan terhadap kita. Jika tidak ada orang di balik ini, menurutmu apakah itu akan terjadi?" Saya masih kalimat yang sama, kami tidak mudah memprovokasi orang, tetapi jika ada yang datang untuk memprovokasi, kami tidak akan pernah melepaskannya. Selanjutnya saya harus bertanya dengan jelas, siapa di belakang mereka? Musuh ada dalam kegelapan, saya dalam kegelapan, kalau tidak, hal seperti hari ini akan terus terjadi. Kata-kata Ye Tianzong menyentuh Ren Yurou. Dia juga punya pertimbangan dalam hal ini, tapi dia hanya ingin buka hari ini dan tidak ingin membuat keributan besar. Tetapi jika saudara Xiong dan yang lainnya dibiarkan seperti ini, akan sangat sulit jika mereka ingin mengejarnya lagi di masa depan. Baiklah, kalau begitu pergilah. Anda mewakili saya dan memiliki wewenang penuh untuk menanganinya. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu mencoba untuk tidak memperluas masalah. Dengan dukungan istri, Ye Tianzong sangat terdorong. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, istriku, aku tahu bagaimana menghadapinya, dan kemudian, kamu akan menemuiku." Kemudian, Ye Tian berbalik dan datang ke pusat opini publik. Saudara Xiong dan yang lainnya masih dituding oleh semua orang, dan secara naluriah ingin marah, tetapi karena kehadiran dua penjaga keamanan yang dipimpin oleh Sue Xiaotian, mereka tampak tinggi dan kuat, sulit dibayangkan, begitu mereka lakukan itu, apakah mereka akan tertangkap. Kocok menjadi roti. Saudara Xiong, kan? Sekarang, sudah terbukti bahwa Luo Liflai dibawa olehmu. Kalau begitu aku harap kamu bisa menepati janjimu. Aku orang yang beradab dan aku tidak akan pernah menyentuhmu. Saya menelepon polisi, dan polisi akan segera tiba. Jika Anda tidak ingin menerima hukuman yang terlalu berat, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya. Ye Tianzong memiliki wajah yang menyenangkan. Hal itu membuat saudara Xiong, yang awalnya ketakutan, merasakan secercah harapan di hatinya. Kini ia telah menjadi sasaran kritik publik, tidak ada ruang baginya untuk menolak, dan ia hanya bisa berharap pihak lain bisa angkat tangan. Bekerja sama, saya pasti akan bekerja sama. Saudara Xiong mengangguk satu demi satu, mengangguk dan membungkuk kepada Ye Tianzong, dan berkata dengan hormat, "Anda berkata, saya melakukannya. Memang benar saya melakukan sesuatu yang salah, tetapi saya juga tidak bersalah." Bersambung.